Jadi kami di sini akan membacakan esai tentang novel Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya adalah novel Indonesia yang ditulis oleh Mahrez Rusli yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Penerbit Hindia Belanda pada tahun 1922. Novel ini menceritakan kisah cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang ingin menjalin hubungan tetapi terpisah karena Samsul Bahri ingin melanjutkan pendidikan ke Batavia. Setelah Samsul berangkat ke Batavia, tidak beberapa lama kemudian Nurbaya menikah dengan Datuk Maringgi karena tidak mau melihat ayahnya masuk penjara. Pada akhir cerita, Samsul yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Datuk Maringgi pada suatu revolusi, dan kemudian Samsul meninggal akibat lukanya. Setelah membaca novel Siti Nurbaya, adat dan kebudayaan Minang sangat mewarnai novel ini. Apabila dilihat kembali, seorang pengarang ingin mengkisahkan ketidaksenangan Sultan Hamzah dan Putri Rabi'ah kepada istri Sultan Mahmud, seperti kutipan ini. Tentu, ucap Sultan Hamzah, apa gunanya perempuan yang demikian? Harta tidak, baik rupa saja, bangsa pun rendah. Kalau untuk hamba, tidak berguna perempuan semacam itu. Dari kutipan di atas, pengarang ingin mengungkapkan kehidupan orang Minang yang lebih mementingkan harta dan bangsa. Kebencian Sultan Hamzah dan Rubiah disebabkan istri Sultan Mahmud adalah perempuan Sunda yang tidak berharta dan berbangsa, sehingga Sultan Mahmud dianggap telah salah dalam memilih istri. Ditambah lagi, perilaku Sultan Mahmud yang lebih mementingkan keluarga dengan menyekolahkan Samsul sampai ke Batavia membuat Putri Rubiah menganggap Sultan Mahmud telah lupa dengan istiadat orang Minang, yaitu bertanggung jawab sepenuhnya dengan Rupiah, seperti menikahkannya. Putri Rubiah menilai Samsul dan ibunya bukanlah kewajiban dari Sultan Mahmud, dan yang menjadi kewajiban Sultan Mahmud adalah Rupiah. Seperti kutipan di bawah ini, wahai kasihan anakku, celaka benar untungnya sudah tiada diindahkan oleh mamandanya. Jodoh pun tak dapat dicarikan. Anak orang umur 12 atau 13 tahun, setua-tuanya 14 tahun telah dikawinkan, tetapi anakku hampir beruban masih perawan juga. Dari kutipan di atas, pengarang ingin mengungkapkan bahwa perkawinan gadis Minang tergantung pada besarnya uang mamandanya. Semakin besar uang jemputan mamandanya, semakin besar pula peluang gadis itu dalam memilih jodohnya, mau yang berpangkat ataupun yang berbangsa. Pada usia 12-14 tahun, gadis Minang masih diperbolehkan untuk sekolah. Tetapi setelah lulus, gadis Minang diharapkan untuk tetap berada di rumah sambil menunggu mamandanya mendapatkan uang yang cukup untuk menjemput sang calon suaminya. Setelah itu, gadis yang telah mencapai usia 12-14 tahun, jika tidak mendapatkan calon suami, itu akan memalukan orang tuanya dan dianggap tidak laku. Selanjutnya, kebanyakan pemuda bangsawan hidup bermain ayam. Seperti kutipan ini. Apa yang hamba susahkan? Kata Sultan Hamzah. Biarpun berpuluh istri hamba, beratas anak hamba, belanja tak perlu hamba keluarkan dari kocek hamba. Sebab istri hamba ada orang tua dan mamanya. Demikian pula anak hamba, bukan tanggung jawab hamba. Apabila mertua hamba tiada sudi atau tiada cukup membelanjai hamba, hamba ceraikan anaknya dan hamba kawini yang mampu. Tentu hamba dapat uang jemputan 2 atau 300 rupiah. Bersihkan kocek hamba. Menurut Rusli tahun 1922 halaman 63. Untuk menggambarkan pemuda Minang, pengarang mengungkapkan kebiasaan hidup seperti bermain ayam, berjudi, menikah, hingga bercerai. Pemuda Minang yang sama sekali tidak memiliki kewajiban kepada anak dan istrinya membuat pemuda Minang menjadi malas untuk bekerja.
Pemuda Minang mereka lebih menjunjung tinggi bangsa dan negaranya, karena bangsa dan negaranya membuat pemuda Minang mendapatkan uang jemputan. Pemuda Minang akan mendapat uang jemputan yang banyak pula. Kemudian pemuda Minang menggunakan dalih agama yang tidak melarang laki-laki memperistri lebih dari 2 orang. Sehingga apabila uang jemputan mereka sudah habis, maka menikahlah pemuda Minang untuk menerima uang jemputan tersebut. Sekian esai dari novel Siti Nurbaya. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye.